Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan analisis data PDB maupun PDRB. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan teknik dan metode penghitungan PDB atas dasar harga berlaku maupun PDB atas dasar harga konstan. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan atau mendiskusikan terkait dengan teknik-teknik analisis data PDB maupun PDRB tersebut. Setidaknya ada 3 teknik analisis umum yang dapat kita lakukan terhadap data PDB maupun PDRB yang kita miliki. Yang pertama adalah analisis monitoring perilaku ekonomi, yang kedua adalah analisis perbandingan antar wilayah, dan yang ketiga adalah analisis makroekonomi. Saya akan mulai dulu dengan analisis monitoring perilaku ekonomi. Ketika kita melakukan analisis monitoring perilaku ekonomi, ada beberapa indikator atau variabel yang dapat kita hitung dari data PDB maupun PDRB, baik itu PDB atas dasar harga berlaku maupun PDB atas dasar harga konstan. Ya, pertama kita bisa lihat dulu nilai nominalnya atau kita bisa lihat nilai besaran PDB ADHB maupun ADHK-nya. Selanjutnya, dari PDB ADHK kita bisa hitung laju pertumbuhan ekonominya. Artinya, laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDB ADHK, dan laju pertumbuhan ekonomi itu sendiri menunjukkan kinerja ekonomi suatu wilayah pada periode waktu tertentu. Kita juga bisa menghitung kontribusi ekonomi, di mana kontribusi ekonomi ini diukur atau dihitung dengan menggunakan PDB ADHB, PDB atas dasar harga berlaku. Lalu, ketika kita melakukan penghitungan kontribusi ekonomi, maka kita bisa mendapatkan struktur ekonomi suatu wilayah maupun pergeseran struktur ekonomi di wilayah tersebut jika ada. Dari perbandingan PDB ADHB maupun ADHK, kita bisa mendapatkan besaran variabel baru atau indikator baru, yaitu indeks implisit. Artinya, indeks implisit merupakan perbandingan PDB ADHB dengan PDB ADHK. Indeks implisit dikenal juga dengan deflator PDB. Ketika kita memiliki besaran indeks implisit, maka kita bisa mengetahui laju indeks implisitnya atau laju pertumbuhan indeks implisitnya, sama seperti laju pertumbuhan ekonomi. Lalu analisis yang terakhir adalah terkait dengan pendapatan per kapita, di mana untuk dapat menghitung pendapatan per kapita, kita membutuhkan informasi pendapatan nasional atau pendapatan regional dibagi dengan total penduduk pertengahan tahun, ya. Jadi bukan total penduduk di awal tahun, bukan juga total penduduk di akhir tahun, tetapi total penduduk di pertengahan tahun. Analisis selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah analisis keterbandingan antar wilayah. Setidaknya ada 4 analisis yang bisa kita lakukan terkait dengan keterbandingan antar wilayah dari data PDB maupun data PDRB. Yang pertama adalah analisis dengan menggunakan indeks Williamson, di mana indeks ini bernilai antara 0 sampai 1. Indeks ini menunjukkan tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Jika nilainya mendekati 1, artinya kesenjangan ekonomi yang ada di wilayah tersebut, kesenjangan ekonomi antar daerah di wilayah tersebut, nilainya relatif tinggi, atau kesenjangannya relatif tinggi. Begitu pula sebaliknya. Analisis yang kedua adalah analisis shift share, di mana analisis ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan kompetitif lapangan usaha atau lapangan usaha unggulan di suatu wilayah. Analisis ini dilakukan untuk melihat sumbangan atau share lapangan usaha ataupun komponen terhadap perekonomian di wilayah tersebut, serta lapangan usaha atau komponen mana yang mengalami kemajuan selama periode pengukuran. Analisis yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah analisis location quotient, di mana analisis ini ditujukan untuk menentukan kapasitas ekspor perekonomian suatu daerah, serta derajat self-sufficiency suatu lapangan usaha. Ketika nilai LQ itu didapatkan lebih dari 1,
maka produksi komoditas di suatu wilayah dapat memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut, atau bahkan dapat diekspor. Tetapi ketika nilai LQ itu lebih kecil sama dengan 1, maka produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar daerah atau luar wilayah. Analisis terakhir terkait dengan perbandingan antar wilayah adalah analisis tipologi klasen, dan saya kira ini adalah analisis yang paling menarik. Ya. Analisis ini ditujukan untuk melihat gambaran pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari analisis ini kita bisa dapatkan, bisa dapatkan grafik sebagai berikut, di mana akan ada 4 kuadran. Kuadran 1 yang ini menunjukkan daerah-daerah yang maju, artinya pendapatan per kapitanya di atas rata-rata, serta pertumbuhan ekonominya relatif di atas rata-rata. Pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Lalu kita bisa mendapatkan juga kuadran 2. Kuadran 2 itu yang ini, ya, di mana di kuadran 2 ditunjukkan daerah yang memiliki pendapatan per kapita relatif rendah, tetapi pertumbuhan ekonominya relatif tinggi di atas rata-rata. Kita juga bisa dapatkan posisi negara-negara atau wilayah-wilayah di kuadran 3, di mana pendapatan per kapitanya tinggi, ya, pendapatan per kapitanya tinggi atau daerahnya adalah daerah maju, tetapi pertumbuhan ekonominya relatif rendah. Ini yang dialami oleh negara-negara Skandinavia maupun negara Asia Timur seperti Jepang. Lalu yang di sini, kuadran 4, yaitu adalah daerah-daerah dengan kondisi pendapatan per kapita yang di bawah rata-rata, serta pertumbuhan ekonomi yang juga di bawah rata-rata. Analisis selanjutnya terkait dengan data PDB maupun PDRB, yang kita bisa lakukan adalah analisis makroekonomi. Ada beberapa analisis yang dapat kita lakukan terkait dengan analisis makroekonomi, yaitu dimulai dengan variabel konsumsi rumah tangga, perdagangan internasional, investasi, pajak, tenaga kerja, dan yang terakhir adalah pendapatan nasional. Saya akan mulai dengan pendapatan rumah tangga dulu. Dari variabel konsumsi rumah tangga, maka kita bisa dapatkan setidaknya 3 analisis yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah Marginal Propensity to Consume atau MPC. MPC menunjukkan berapa banyak kenaikan pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi. Artinya, secara formula, MPC dapat dituliskan delta C dibagi delta YD, di mana delta C adalah perubahan atau kenaikan pendapatan dibagi dengan delta YD, di mana delta YD adalah perubahan atau kenaikan, delta C adalah perubahan pengeluaran konsumsi, sedangkan delta YD adalah perubahan pendapatan. Analisis yang kedua adalah kita bisa menghitung besaran nilai Average Propensity to Consume atau APC, di mana APC menunjukkan porsi total pendapatan yang dialokasikan untuk pengeluaran konsumsi. APC sama dengan C dibagi dengan YD, di mana C itu adalah porsi pengeluaran untuk konsumsi, sedangkan YD itu adalah total pendapatannya. APC mirip dengan MPC, perbedaannya adalah ketika kita membahas tentang APC, maka kita hanya membahas porsi atau besaran pendapatan maupun pengeluarannya, sedangkan ketika kita membahas MPC, yang kita bahas adalah kenaikan atau perubahan pendapatan maupun kenaikan atau perubahan pengeluaran konsumsinya. Lalu analisis yang ketiga terkait konsumsi rumah tangga yang bisa kita lakukan adalah menghitung elastisitas pengeluaran terhadap pendapatan. Elastisitas pengeluaran terhadap pendapatan ditujukan untuk mengetahui tingkat reaksi konsumsi terhadap suatu komoditas akibat adanya kenaikan pendapatan rumah tangga sebesar 1%. Elastisitas secara formula dapat dituliskan E sama dengan perubahan persentase pengeluaran dibagi dengan perubahan persentase pendapatan.
elastisitas ini juga mirip dengan MPC, perbedaannya ketika kita membahas MPC, kita hanya menghitung delta C dan delta YD, tetapi ketika kita menghitung elastisitas, maka formula yang dimasukkan itu adalah perubahan persentasenya, baik perubahan persentase pengeluaran maupun perubahan persentase pendapatan. Analisis selanjutnya terkait dengan analisis makroekonomi adalah kita bisa menghitung rasio perdagangan internasional. Rasio perdagangan internasional atau RPI secara formula dapat dituliskan selisih ekspor dan impor dibagi dengan jumlah ekspor ditambah impor. Ketika nilai RPI ini berkisar negatif 1, artinya transaksi perdagangan di wilayah atau ekonomi tersebut lebih didominasi oleh transaksi impor. Sebaliknya, ketika RPI berkisar nilainya berkisar 1, maka transaksi perdagangan lebih didominasi oleh transaksi ekspor. Lalu, analisis yang ketiga adalah analisis investasi. Kawan-kawan, teman-teman sekalian, investasi di dalam PDB itu dicerminkan dengan nilai PMTB, pembentukan modal tetap bruto, pembentukan aset tetap, ya. Jadi investasi tergambar di PMTB. Terkait dengan investasi, analisis yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menghitung besaran ICOR. Apa itu ICOR? ICOR adalah nilai atau banyaknya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan penambahan 1 unit output. Ya, sekali lagi, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan penambahan 1 unit output. Analisis makroekonomi selanjutnya adalah terkait dengan data pajak. Biasanya terkait dengan data pajak ini kita ingin menghitung tax ratio, yaitu banyaknya pajak dibagi dengan data PDB dikali dengan 100%, maka kita bisa mendapatkan besaran tax ratio. Lalu analisis selanjutnya terkait dengan makroekonomi adalah analisis tenaga kerja. Setidaknya ada 2 item atau 2 hal atau 2 variabel yang bisa kita hitung dari tenaga kerja ini. Yang pertama adalah incremental labor output ratio atau ILOR, di mana ILOR ini mirip dengan ICOR, yaitu ILOR menunjukkan banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 unit output. Kalau ICOR itu adalah jumlah investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan penambahan atau untuk meningkatkan 1 unit output, sedangkan ILOR adalah banyaknya atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk meningkatkan 1 unit output. Lalu, analisis selanjutnya adalah elastisitas tenaga kerja. Elastisitas tenaga kerja menunjukkan persentase perubahan tenaga kerja yang dibutuhkan akibat adanya perubahan tingkat output sebesar 1%. Artinya kita melihatnya secara terbalik ketimbang ILOR, ketika kita membahas elastisitas tenaga kerja terhadap output, artinya ketika ada perubahan output 1%, maka akan ada perubahan tenaga kerja di dalamnya. Nah, itulah yang disebut dengan elastisitas tenaga kerja. Analisis makroekonomi terakhir adalah kita bisa menghitung pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu diturunkan dengan formula sebagai berikut, yaitu PDB, ya PDB yang kita sudah pelajari sejauh ini, ditambah dengan pendapatan yang diterima dari luar negeri, dikurangi dengan pendapatan yang dibayarkan ke luar negeri, maka kita bisa mendapatkan PNB atau pendapatan nasional bruto. Selanjutnya, PNB atau pendapatan nasional bruto ditambah dengan transfer berjalan yang diterima dari luar negeri, dikurangi transfer berjalan yang dibayarkan ke luar negeri, maka kita bisa mendapatkan pendapatan disposable national bruto. Pendapatan inilah yang kemudian kita gunakan untuk menghitung pendapatan per kapita di sini. Demikian materi perkuliahan analisis PDB-PDRB. Kita cukupkan sampai sini. Jangan lupa untuk melakukan responsi perkuliahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.